Adik-adik sekalian, adik-adik harus semangat dalam belajar. Karena apa? Karena adik-adik semuanya agar tercapai cita-citanya. Saya yakin adik-adik mempunyai keinginan yang luar biasa, ingin jadi dokter, ingin menjadi seorang yang kaya dan sebagainya. Semua itu tidak lupa harus belajar. Oleh karena itu, adik-adik harus semangat untuk belajar pada pagi hari ini dan selama-lamanya. Adik-adik jangan sampai bosan-bosan untuk belajar biar menjadi orang yang sukses. Adik-adik sekalian, ini mau saya absen dulu, mungkin adik-adik ada yang nggak masuk ya. Mungkin ada yang nggak masuk. Yang pertama Mas Iwan hadir, ya Mbak Sofi hadir, kemudian Mas Ridwan hadir. Ini semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Pokoknya harus semangat, setiap hari harus hadir terus-terus agar kita bisa tercapai cita-citanya. Oke adik-adik sekalian, adik-adik mungkin setiap harinya di sekolahan atau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Seperti halnya adik-adik kadang sering dibohongi, adik-adik sering diingkari ketika berjanji dengan yang lain, atau mungkin dikhianati. Kita kira adik-adik pernah seperti itu apa enggak? Pernah ya? Gimana rasanya kalau kita ini dibohongin, dikhianatin? Mesti sakit kan? Oke, oleh karena itu adalah cara-cara yang tidak baik. Jadi adik-adik harus meninggalkan itu semua. Itu adalah ciri-ciri daripada orang-orang yang munafik ya seperti itu. Orang yang munafik seperti itu sering bohong, sering berkhianat, sering mengingkari janjinya. Suatu saat nanti akan dibalas oleh Allah di neraka yang paling bahwa. Jangan sampai sekali-kali menjadi orang-orang yang munafik. Oke, untuk pelajaran pagi hari ini kita masuk ke pelajaran sifat nifak ataupun sering biasa kita katakan orang-orang yang munafik. Tujuannya apa? Tujuan daripada pembelajaran ini adalah agar adik-adik menjadi orang-orang yang baik. Kalau kita sudah tahu ciri-ciri orang munafik, nanti adik-adik akan menjadi orang yang baik, baik di mata Allah maupun di mata manusia, sehingga kita hidup di dunia dan di akhirat nanti akan baik-baik saja. Dan insya Allah dengan kita berbuat baik, maka hidup kita akan menjadi lebih tentram gitu. Oke adik-adik, untuk selanjutnya kita langsung aja ya, langsung kita lihat di bahan ajar. Adik-adik bisa melihat, ini akan kami tayangkan tentang sifat-sifat munafik. Sebentar, ini mau saya tanyakan dulu. Sudah bisa kelihatan adik-adik? Sudah bisa dilihat ya? Sebentar. Sudah bisa dilihat ya? Ini dijelaskan perilaku nifak. Perilaku nifak itu yaitu ya biasa dikatakan ya munafik itulah. Di sini dikatakan perilaku nifak. Makna nifak di sini adik-adik, di sini makna nifak ini mengandung pengertian yang banyak nanti yang akan kita bahas. Satu, pengertian munafik, ciri-ciri orang munafik, dan akibat sifat. Sekarang masuk ke pengertian munafik. Secara bahasa, nifak berasal dari bahasa Arab yang artinya lubang tempat tersembunyi. Artinya apa? Artinya orang munafik itu menyembunyikan kejelekannya. Aslinya hatinya jelek, disembunyikan, tapi lesannya dia itu seolah-olah dia orang yang baik. Secara istilah nifak yaitu ketidaksamaan antara yang diucapkan dengan yang diperbuat. Artinya apa yang diucapkan tidak sama dengan hatinya. Contohnya di sini dia mengaku orang yang beriman, akan tetapi hatinya ternyata orang yang kafir. Tuh. Sekarang kita lihat ciri-ciri orang munafik.
Ciri-ciri orang munafik di sini, satu, apabila berkata dia berdusta. Nomor dua, apabila berjanji selalu mengingkari. Nomor tiga, apabila dipercaya mengkhianati. Ini ciri-ciri orang munafik. Hanya adik-adik harus tahu ciri-ciri ini, jangan sampai kita masuk ke tiga ciri-ciri ini, biar kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang munafik. Kemudian di sini akibat sifat munafik. Akibat sifat munafik, adik-adik harus tahu dampaknya. Akibat munafik itu bagi diri sendiri apa, bagi orang lain itu apa. Nomor satu, bagi diri sendiri mendapat pandang baik di mata Allah dan sesama manusia. Dua, tidak dipercaya orang lain. Gara-gara kita bohong, akhirnya kita tidak dipercaya oleh orang lain. Sekali kita bohong, akan selamanya kita tidak akan dipercaya. Dijauhi orang lain, terus mempersulit dalam mencari rezeki. Nomor lima, mendapat siksa yang sangat pedih di akhirat nanti. Itu apa? Akibat sifat munafik yang mempunyai dampak pada diri sendiri. Sekarang dampak bagi orang lain apa? Selain merusak diri sendiri, ternyata juga merusak orang lain. Satu, merusak hubungan yang telah terjalin baik. Dua, memunculkan fitnah dan perbuatan buruk lainnya. Nomor tiga, mencemari nama baik keluarga dan masyarakat. Gara-gara kita menjadi orang munafik, akhirnya keluarga-keluarga kita yang baik-baik juga ikut tercemar gara-gara kita. Makanya kita harus menjunjung tinggi keluarga kita agar jangan sampai menjadi orang-orang yang munafik, sehingga negara kita, keluarga kita ikut menanggung dampaknya. Kemudian adik-adik bisa kita lihat di sini ada perilaku amanah dan tanggung jawab demi menghindari sifat nifaq. Jadi untuk menghindari sifat nifaq atau munafik, kita ini harus melaksanakan ini amanah. Satu, menyampaikan titipan. Yang kedua, menunaikan pekerjaan dengan baik. Nomor tiga, menjaga rahasia. Jadi sini harus menyampaikan titipan, betul-betul harus disampaikan oleh guru kita. Untuk menyampaikan sesuatu ya kita sampaikan. Dititipi oleh orang tua kita untuk menyampaikan pembayaran dan sebagainya, ya harus kita sampaikan. Jangan sampai kita ini mengkhianati atau mengingkari titipan, mengkhianati titipan kita. Oke, itu adik-adik. Selanjutnya cara menghindari sifat munafik. Cara menghindari apa? Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat terhadap Allah. Yang kedua, selalu menjaga ucapan. Bisa mungkin ucapan sesuai dengan sebisa mungkin ucapan sesuai dengan perbuatan. Jangan sampai perbuatan kita gitu. Jadi lesan juga harus sesuai dengan perbuatan, diusahakan. Nomor tiga, membiasakan diri dalam keadaan berwudu. Artinya kalau kita sering berwudu, mungkin setan yang lainnya akan mengganggu kita untuk berbuat jahat, tidak akan mampu karena kita dalam keadaan bersuci. Yang keempat, menjaga amanah yang diberikan. Yang kelima, mengingat bahwa Allah Maha melihat. Jadi dimanapun kita harus teringat dengan Allah. Mau bohong, teringat dengan Allah melihat kita. Mau mengingkari, melihat Allah. Mau berkhianat, Allah melihat kita. Sehingga kita tidak akan berani melakukan maksiat kalau kita sering ingat Allah. Yang keenam, menyadari bahwa nifaq adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ya kalau merugikan diri sendiri, dampaknya mungkin kita yang nanggung. Tapi kalau merugikan orang lain yang susah, keluarga kita, saudara. 7, menyadari bahwa nifaq adalah sifat yang dilarang oleh Allah, yang ancamannya adalah neraka yang paling bawah. Nomor 8, memahami bahwa kejujuran akan membuat hati tenang dan tentram. Insya Allah dengan adik-adik jujur akan membuat hati tenang. Semua yang kita lakukan kalau kita dasari dengan jujur, pasti hidup kita akan tenang dan tentram. Oke, adik-adik sekalian, yaitu terkait sedikit tentang masalah nifaq.
Lembu, ini masih dilanjut. Ini tadi adik sekalian, itu adalah apa? Adik-adik sudah melihat di situ betapa pentingnya kita untuk menghindari sifat munafik. Oke, adik-adik sekalian, bisa dilihat maplek seperti apa yang saya tampilkan tadi. Ya, ya Bu. Oke, ini ya Bu. Dan adik-adik sekarang langsung diskusi bagi dua kelompok. Yang satu putra, yang satu putri. Oke, kita pengertian tentang ciri-ciri, akibat, dan pengertian nifak. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai langsung bawa sini dan langsung kita bahas. Selesai ya? Oke, langsung sekarang tanya jawab aja, Adik. Sudah selesai diskusi, kita tanya jawab tentang apa ciri-ciri daripada nifak. Mungkin Mas Reno bisa? Oke, alhamdulillah ya benar itu. Yang kedua, sekarang kita langsung kita simpulkan ya bawahnya, kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya daripada nifak, mungkin ada yang bisa menyimpulkan pelajaran tadi yang ketika saya ajarkan tadi, apa kesimpulannya? Mungkin ada yang bisa? Oke ya, seperti itulah. Jadi munafik intinya adalah apa? Tidak sama apa yang diucapkan di lisan dan di hati. Dan juga intinya kalau kita ini ingin disayang Allah, disayang manusia, kita harus menghindari sifat munafik betul sesuai dengan apa yang adik sampaikan. Dan sekarang kita masuk ke tugas ya adik-adik sebelum kita selesai pelajaran. Mungkin di sini ada apa yang sudah kami berikan tadi mohon untuk dikerjakan dan setelah itu dikumpulkan. Ya di situ sudah ada apa? Sudah ada mulai dari nomor 1 5 soal. Nomor halaman berapa tadi? Halaman 5 ya. Dibuka, dikerjakan waktu 5 menit. Sudah selesai? Oke, langsung dikumpulkan di sini. Nanti akan saya koreksi. Dan yang terakhir adik-adik sekalian, untuk tugas di rumah. Jadi tugas di rumah harus ada mempersiapkan biar di rumah juga belajar. Buka halaman 9 gitu ya. Halaman 9 itu ada 5 nomor nanti buat tugas di rumah. Sudah paham ya? Oke. Jadi sekalian, alhamdulillah ini terkait pelajaran nifak, munafik sudah selesai dan selanjutnya perlu dipersiapkan lagi adik-adik untuk ke depan nanti minggu depan kita mempersiapkan program pelajaran yaitu adab berteman. Jadi kalau kita ini tadi kita bahas sifat munafik, untuk minggu depan kita bahas tentang adab berteman, bagaimana cara berteman dengan baik, bagaimana cara bermuasyarah dengan yang baik. Makanya adik-adik semuanya bisa harus hadir biar sempurna segalanya. Dan adik-adik sebelum belajar di sini nanti di rumah dibaca ya apa yang akan saya utarakan besok. Di rumah dipelajari dulu ketika kita bertemu, nanti ketika sudah saling paham. Sehingga di sini kita tinggal tanya, kita lebih enak. Adik-adik sekalian, alhamdulillah pelajaran pada hari ini telah selesai. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan doa, dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan, dapat minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adik-adik. Insyaallah Bu, sudah selesai. Di sini kami cuma menyiapkan ya ini tadi bahan tayang dan mungkin RPP yang kita pelajari, kita ajarkan hari ini. Dari Madrasah Ibtidaiyah Madiun, MI Madiun ya, MI Madiun. Kelas 4. Iya. Baik, saya langsung tanya ya Pak ya. Jadi Bapak kalau mengembangkan materinya gimana Bu? Tulang Bu? Mengembangkan materi dari mana? Bapak mengembangkan materi ajar dari mana? Pengembangan materi ajar. Ya, berasal dari mana? Di sini kami dari pakai panduan PowerPoint itu pengembangan ajarnya. Jadi ketika kita mengajar ya pakai itu.
bapaknya bagaimana? Tadi kan materinya munafik. Iya. Mengembangkan materi tersebut itu dari mana? Dari membaca atau dari mana sebenarnya? Ya, membaca, Bu. Jadi membaca berbagai apa ya, panduan-panduan yang lain dikemas jadi satu. Itu intinya apa ya, kita ajarkan seperti itu. Di sini juga ada buku modulnya ya. Kalau bapak merancang instrumennya bagaimana? Instrumen Penilaian supaya bapaknya di sini penilaian kami mengambil dari itu lembar penilaian itu, Bu ya. Itu kan ada ya. ya di sini mulai dari sikap, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai di RPP itu. Itu menurut bapak sudah host atau belum? Ya gimana ya? Kalau saya ini terkait hot dan itu masih agak kurang paham itu, Bu. Ini apakah hot apa belum? Ketika presentasi kemarin yang menurut saya udah hot tapi ternyata belum, jadi masih kurang paham sampai gimana dikatakan hotnya itu. Kemarin ketika dengan Bu siapa itu kemarin, jadi masih kurang paham. Menurut saya juga sudah hot, tapi kenyataannya menurut Bu dosen kemarin masih belum, masih mendekati gitu. Ini kan bapak mau jadi guru profesional. Iya. Nah, guru profesional menurut bapak itu yang dimaksud guru profesional yaitu ya guru yang sudah di sini menguasai segalanya. Artinya RPP juga sudah menguasai apa yang akan disampaikan, sudah dikuasai semuanya dan sudah memakai panduan yang sesuai dengan standar KMA itu. Nah, seperti itulah kurang lebih seperti itu. Jadi guru profesional itu guru yang sudah memahami segalanya, mulai dari RPP semuanya sudah paham detail dan siap untuk mengajar. kalau bapak merefleksikan proses pembelajarannya bagaimana? Merefleksikan Proses pembelajaran. Merefleksikan berdasarkan sebenarnya tak lihat ya RPP. Ya berdasarkan materi ini, sesuai materi ini. Jadi apa ya? Disesuaikan dengan materi dan kegiatan siswa. Bukan. Jadi bapak kan selama ini kan ngajar. Iya. Merefleksikan proses pembelajaran, hasil pembelajaran siswa itu bagaimana? Disimpulkan. Jadi hasil Merefleksikan. apa? Hasilnya ini baik atau bagaimana, siswanya itu sudah paham atau bagaimana, itu bapak menyikapinya seperti apa? Jadi cara mengetahui siswa ini sudah paham atau betul ya diantaranya ya tadi di situ menanya apa kepada siswa dan juga menyimpulkannya. Ketika saya pelajaran dia sudah paham, yaitu berarti ukuran pembelajaran saya sudah tercapai gitu. Apakah hanya dengan paham saja, Pak? Ya kadang kita praktekkan, Bu. Kita praktekkan dan di sini ada di sini kan ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Ketika siswa itu sudah menguasai sesuai dengan yang saya aturkan di ini, berarti di sini sudah saya anggap bisa, artinya sudah bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika dalam istirahat kita amati, ternyata berarti apa yang kami ajarkan benar-benar masuklah gitu. Jadi sudah bisa mengamalkan apa yang kami sampaikan. Kalau pembelajaran Pak, kolaborasinya bagaimana?
kolaborasi. kerja tim. Nah, Bapak bidangnya ya, pelajarannya kolaboratif. Soalnya kolaborasi gimana Bu? Misalnya nanti kan Bapak membahas materi itu nanti. Nah, bagaimana untuk kemampuan kreatif dalam pembelajaran? Tidak hanya di materi munafik saja, tapi yang lain bagaimana Bapak memberdayakan siswa supaya dapat berpikir kreatif, kolaboratif, intinya itu tuh Bu, mendiskusikan itu. Jadi gini ya, biar ketika setiap akhir pembelajaran itu sering kami adakan diskusi, artinya apakah dengan tugas-tugas yang diberikan, mendiskusikan tugas-tugas yang diberikan, jadi apakah para siswa itu benar-benar bisa memahami betul, yaitu ukurannya dengan cara berdiskusi itu, mendiskusikan apa yang telah kami ajarkan, atau mungkin seperti itu Bu, kira-kira seperti itu. Terus Bapak coba matching, silakan membaca Al-Quran sesuai dengan yang Bapak pesan. Bu ya, ini maksudnya terserah ya, suratnya terserah. Terserah panjenengan. Ya. Terserah panjenengan. Ya, ini juz 12. Ya, ini pas juz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu ma mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa la in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wa la in akharna anhumul 'adzaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbis. Kondisinya gimana? Terserah surat apa, ayat berapa gitu Bu? Maksudnya menjelaskan ayat yang Bapak barusan baca. Jelaskan ayat yang barusan Bapak baca, dijelaskan tajwidnya gimana, kondisinya gimana. Oh gitu, oke. Di sini contoh ayat wama ini baru awat pertama itu adalah bacaan matobi'i, karena di situ ada alif yang jatuh setelah harokah, ayat dibaca panjang. Wama min dabatin, di situ ada nun mati bertemu dengan dal, itu bacaan idgham bi ikfa Pak Ibu. Ya, ikfa wama min dabatin itu. Fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullu fi kitabim, fi ini juga bacaan matobi'i karena di situ ada ya sukun, itu juga bacaan iklab ya, iklab. Mim ba'dil mauti la yaqulanna itu juga bacaan guna lagi. In hadza illa sihrun mubin, tangan bertemu dengan huruf mim. Sihrun mubin itu bacaan idgham bi gunnah.